awal sampai akhir dan singkat aja. Silakan Mbak Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Kamalia. Saya dari Unium Dahulu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penelitian saya itu implementasi program Adwiata dalam menanamkan nilai pendidikan Islam di SMAN 1 Bandar Wetan. Permasalahan di SMAN 1 Bandar Wetan yaitu adanya kurangnya kesadaran siswa dan warga sekolah terhadap pengelolaan lingkungan. Hal ini menyebabkan dampak negatif dalam keberlangsungan kehidupan. Maksudnya di sini saya sebagai meneliti judul skripsi saya karena adanya fenomena atau kejadian yang ada di SMA N 1 Bandar Wetan. Karena kurangnya kesadaran siswa dan warga sekolah terhadap pengelolaan lingkungan, termasuk dalam membersihkan, kurangnya dalam kebersihan kelas sekolah. Meskipun sudah terbentuk dengan adanya program Adwiata ini, mereka tetap kurangnya kesadaran siswa dan warga sekolah. Nah, untuk mengatasinya, sekolah mengadakan program Adwiata dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam di SMA N 1 Bandar Wetan. Penelitian ini dilakukan karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan integrasi nilai-nilai agama di kalangan siswa yang dianggap penting dalam konteks pendidikan modern. Penelitian ini juga berfokus pada faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan program tersebut. Nah, setiap program atau setiap itu pasti ada faktor pendukung dan penghambatnya. Rumusan masalahnya bagaimana implementasi program Adwiata dalam menanamkan nilai-nilai Islam di SMA N 1 Bandar Wetan. Yang kedua, bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program Adwiata dalam menanamkan nilai-nilai Islam di SMA N 1 Bandar Wetan. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis implementasi program Adwiata dalam menanamkan nilai pendidikan agama Islam. Yang kedua, untuk mendeskripsikan faktor-faktor tersebut, faktor pendukung dan penghambat. Metode penelitian yang diambil adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik keabsahan data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik terakhir mengecekkan keabsahan temuan yaitu dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian di sini saya hasil dari penelitian saya yaitu yang pertama, implementasi program Adwiata itu berhasil menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam melalui kegiatan lingkungan. Melalui kegiatan lingkungan sekolah telah meraih gelar Adwiata. Yang pertama, saya pilih ini karena yang pertama di SMA N 1 Bandar Wetan itu sudah bergelar mandiri. Terus, dalam implementasi program Adwiata ini ada 4 poin, yaitu yang pertama adanya integrasi kurikulum, adanya dulu program Adwiata ini ada KBM-nya sendiri, tapi sekarang diikut sertakan ikut P5 seperti ini ada bentuk kegiatan juga. Kegiatan itu
berupa pengomposan, ekobrik, dan bank sampah. Jadi itu kan PP5 karena untuk niaga itu Pak, untuk dijual tadi untuk pengomposan atau ekobrik itu dijual ke pabrik-pabrik. Yang selanjutnya adanya sosialisasi. Setiap hari Senin itu pasti diumumkan adanya kelas terbersih atau kelas terkotor pasti, dan pemberian nasihat adanya program kegiatan ini. Selanjutnya budaya. Kenapa di sini saya menyebutkan budaya? Karena di sana itu terdapat gerakan Jumat Bersih yang ada di Adiwiyata itu. Saya sebut budaya karena terus-menerus dikerjakan dan dikerjakan oleh ke bawah-bawahnya. Gerakan 7 itu ditentukan pada hari Jumat sebelum istirahat. Pastikan ada program itu pasti ada bentuk keberhasilannya atau bentuk hambatannya. Yang keberhasilannya, yang pertama itu ada dukungan atau komitmen dari sekolah untuk menyelenggarakan program ini, dan antusias kepala sekolah, para guru-guru Adiwiyata, dan adanya indikasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kurikulum. Maksudnya indikasi nilai-nilai pendidikan Islam yang saya temukan, nilai-nilai Islam di SMA S1 Kalimantan itu ada 2. Karena sebenarnya nilai itu ada 3, nilai akidah, ibadah, akhlak sama ibadah. Sedangkan di sana saya menemukan akidah sama akhlak. Lah nilai akhlaknya itu apa? Seperti kebersihan. Kan kebersihan diikutkan pada An-Nadzafatul Iman. Sedangkan yang kedua, manusia itu diciptakan sebagai khalifah. Kenapa khalifah? Tanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan memelihara alam sekitar. Yang ketiga, pasti adanya tanggung jawab dan penting dalam menjaga lingkungan tersebut. Sedangkan akhlak itu di sana seperti pemberian nasihat atau kalian harus jika kalian suka kebersihan maka akan mendapat nilai kebaikan dari sana, dan semua teman akan senang jika kalian bersih, dan pelaksanaan belajar mengajar akan menjadi indah dan dapat dilihat sangat sejuk. Terakhir, adanya hambatan seperti pastikan ada keberhasilan dan hambatan. Dan di sini ada hambatannya, yaitu keterbatasan dana. Kenapa di sini saya jelaskan keterbatasan dana? Karena di sana program itu banyak sekali, ada 5. Salah satunya program Adiwiyata itu. Pastinya harus dibagi, tidak berfokus pada Adiwiyata saja, meskipun Adiwiyata itu penting. Dan yang selanjutnya, kurangnya kesadaran siswa. Meskipun sudah adanya program ke Jumber, program Adiwiyata, tetap saja pasti ada kurangnya kesadaran siswa terhadap kebersihan atau menjaga lingkungan. Selanjutnya, perbedaan persepsi di antara guru. Kan di program Adiwiyata itu ada
strukturnya masing-masing. Nah, jika selain guru adiwiyata kadang tidak mempedulikan sudah ada tugasnya, mungkin guru lain tidak memerhatikan adiwiyata tapi memerhatikan program lain seperti itu. Terima kasih. Sudah Mbak. Kok cepat Mbak? Nggak sampai 10 menit. Oh. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Yang pertama, alasan kenapa Mbak Nabila memilih judul ini. Kan ini kan program ini kan kayaknya saya baru lahir ini sudah ada ini ya. Maksudnya ini kan sudah nggak hal yang baru ah. Sorry ibaratnya KOI lah. Banyak yang bahas terkait dengan adiwiyata ini. Alasannya Mbak Nabila kenapa ambil judul ini? Yang pertama, alasan saya yaitu ada kurangnya kesadaran siswa. Terus yang kedua, saya menanamkan nilai-nilai pendidikan karena yang saya lihat dari pendidikan yang dahulu itu pasti pembentukan karakter. Di sini saya menanamkan nilai karena diikut sertakan memadukan ajaran Islam dalam hablum minallah, hablum minannas sama hablum minal alam. Sudah itu apa? Dan juga dalam penanaman nilai kan pasti ada penanaman karakter dan penanaman sikap peduli lingkungan. Dan juga ini program adiwiyata ini juga masuk pada visi dan misi sekolah untuk berbudaya lingkungan. Apa Mbak Nabila alumni situ? Tidak Pak, saya PLP di sana. Oh, PLP-nya di sana Pak. Ya. Bawa itu. Berapa bulan PLP di sana? 2 bulan. 2 bulan. Lama ya. Berarti sudah kenal semuanya dengan guru-guru Ya, PAI. juga mengikuti kegiatan adiwiyata juga. Pak Aswin juga kenal ya? Ya, Pak Aswin. Terus Pak Khairul? Ya, Pak Khairul. Ya. Tanya-tanya ke itu juga. Wawancara. Iya. P5 itu ada hubungannya dengan adiwiyata tahu? Kan saya itu Pak ya. Aku termasuk hubungan itu dalam perniagaan saja. Tapi kalau dulu pelaksanaannya ada di hari tertentu gitu program adiwiyata. Diikut sertakan, padahal tidak kan di P5 itu ada banyak sekali kan Pak bentuk kayak programnya. Nah, termasuk salah satunya itu ada perniagaan atau kewirausahaan ya, kewirausahaan. Iya. Yaitu diikut sertakan dalam kayak penjualan pengongkosan, terus sama ekonomi yang sudah terjual ke pabrik aqua. Oke. Berarti kalau melihat dari judul ini ya, Mbak Nabila itu yang dipahami terkait dengan implementasi program adiwiyata dalam menanamkan pendidikan keagamaan Islam itu implementasinya apa aja? Itu yang tadi adanya integrasi kurikulum. Satu, integrasi kurikulum. Terus? Yang kedua adanya sosialisasi. Sosialisasi? Tentang adiwiyata dan kan itu ada memasukkan nilai-nilai akhlaknya kan seperti memberikan nasihat atau memberikan contoh nabi-nabi pada zaman dahulu seperti ini, jika kalau kotor seperti ini, kalau jika suka kebersihan seperti ini, dan Rasulullah suka kebersihan. Terus yang ketiga? Yang ketiga adanya kegiatan yang ada di adiwiyata seperti pengongkosan, ekobrik dan bank sampah.
Bank sampah itu di sana itu nggak ada kerjasama dengan pihak luar kan? Apa Pak? Kan biasanya sampah-sampah itu kan ada yang ngambil dari pihak luar. Iya ada, nanti itu bank sampah itu Pak, nanti anak itu mengumpulkan dan dijual lagi untuk kegiatan aktivitas seperti lomba-lomba yang biasanya yang diadakan di dunia lain. Kan pasti ada penanaman pohon itu seperti itu. Kegiatan seperti itu. Mbak, kalau adiwiyata ini kan berkaitan dengan lingkungan Mbak. Kira-kira praktek Islami dalam kegiatan adiwiyata itu seperti apa yang ada di SMA Gondang Wetan itu? Kiranya yang unik gitu loh. Sholat jamaah itu bisa tadi kaitkan dengan di sana itu loh Mbak, aktif loh di Gondang Wetan itu jamaah duhur itu kadang sampai 3-2 kali. Ada jamaah perempuan sendiri sholat berjamaah. Kira-kira praktek yang unik yang sekiranya di sekolah lain nggak ada itu apa yang ada di Gondang Wetan itu? Contohnya, di sana itu lingkungannya itu terkait dengan muatan lokalnya, belajar kitab kuning, siswa subjeknya, itu kan unik Mbak. Nek anak SMA kan nggak wajar nek iso maca kitab kuning, tapi nek emang biasa soalnya kan bahasa Alia. Nah, kira-kira di sana itu yang praktek yang unik apa Mbak di Gondang Wetan itu? Menurut saya itu ya sholat duha berjamaah. Nah itu sudah ada itu kalau di SMA 2 itu wis baru itu kan. Ya. Dan ini program adiwiyata ini Pak, termasuk kan di sekolah-sekolah lain ya berjalan saja, nggak ada kayak penentuan ada berapa jumlahnya. Kan kalau di sekolah lain yang saya lihat dan saya temukan itu pasti banyak adanya kegiatan misi adiwiyata itu saja. Tapi kalau di Gondang Wetan adanya kegiatan kejuruan itu yang dilakukan terus menerus sampai saat ini. Iya, Mbak kan ini yang diteliti itu terkait dengan implementasi program adiwiyata atau dikaitkan dengan penanaman pendidikan agama. Kan ada 2 variabel kan itu, variabel A atau variabel B lah. Yang diteliti Mbak Nabila ini terkait dengan implementasi program adiwiyata atau dikaitkan dengan penanaman pendidikan agama Islam. Ini Nabila 1 jam. Iya. Aman ya. Oh iya sih. Aman. Ini ponakan Ibu Aminah. Iya tahu saya tahu. Iya. Baru saya. Itu semua tuh. Lalu kalau ada kehidupan orang tamunya Sudah Mbak. Soalnya saya kan masih lihat judul ini Mbak, belum lihat yang ini sisa 1,5 jam ini untuk Mbak Nabila ini nih sampai paket. Kalau lihat judul itu kan berarti ibaratnya implementasi program adiwiyata di dalamnya menanamkan pendidikan Islam kan. Nah kalau memang seperti itu harusnya kan dikaitkan antara 2 variabel itu. Harusnya yang dibahas itu kan terkait dengan integrasi nilai lingkungan di dalam pembelajaran Islam itu seperti apa. Jadi di lingkungan itu dimasukkan pembelajaran PAI-nya itu seperti apa. Contohnya Sampurno. Oh iya, dalam
Nah ini nanam pohon ini bagian dari sodako. Nanti soalnya pohon ini kalau berbuah, otomatis nanti dinikmati banyak orang-orang yang ada di SMA itu. Nah dia kan sodako, itu kan masuk salah satu pembelajaran PAI, unsur sodakonya itu. Nah itu kan mengintegrasikan antara lingkungan dengan pembelajaran Islam. Jadi dikaitkan itu loh, daya lingkungan dikaitkan dengan terus juga ada kegiatan keagamaan yang berwawasan lingkungan. Jadi kegiatan Islam yang wawasannya juga mengandung terkait dengan lingkungan. Sebenarnya belajar PAI kan gak harus di kelas kan, Mbak? Iya. Boleh di luar, yo sambil menikmati indahnya kealaman, kita mulai motivasi belajarnya meningkat. Kalau di dalam kelas saja kan juga jenuh kan, kali-kali harus di luar atau di alam yang memang terkait dengan lingkungan itu boleh aja pembelajaran itu di bawah pohon. Nah, terus juga ada terkait dengan pembentukan karakter Islami, barang itu kan juga harus dikaitkan dengan lingkungan. Jadi pembentukan karakter Islami kan dimulai dari siswa kan, tapi otomatis ini ada program sekolahan biasanya. Programnya pun PAI, terus setelah itu disetujui oleh sekolahan, terus sekolahan itu membuat program yang sifatnya itu adalah membentuk karakter Islami. Ya salah satu itu tadi sholat duha berjamaah. Sholat jamaah di sana itu buyar, ada lagi imamnya. Buyar ada lagi kan sampai 3 kali itu perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Nah itu kan pembentukan karakter Islami kan dilalui lewat itu. Itu gak usah ada di sana. Gak ada itu gak usah. Ada tapi kayak tertentu Pak. Berapa hari di Gondang Wetan itu? Penelitiannya ini loh. Penelitian untuk skripsi ini ya, 2 hari toh. Kan enggak Pak, ya. Berapa bulan? Sama kan saya kan sama PLP. PLP itu kan beda lagi. PLP. Nah, PLP itu kan cuma kegiatan PLP yang asli mencari data ini loh. Berapa minggu? 1 bulan. Iya. Mencari apa? Iya. Terus termasuk keterlibatan orang tua dengan komunitas Islam itu kan juga perlu. Maksudnya pihak sekolah ini kan harus semua program yang ada di sekolah kan orang tua kan harus mengetahui. Apakah di Gondang Wetan ini ada grup sendiri antara sekolahan dengan orang tua gitu, mungkin per kelas atau ada dari sana istilahnya hubungan kerjasama antara orang tua itu loh. Mungkin Pak, di sana itu langsung ada kumpul ada kalau dari itu Pak, saya kan masih belum tahu. Di sana saya juga kayak semua. Tidak mungkin kalau ada kayak perkumpulan seperti itu, mungkin langsung akan lewat anaknya dalam grup seperti itu. Saya sampai itu ada kegiatan si gosip. Ada Pak, tapi ada kayak lebih ke itu sih Pak, baca Quran itu Pak, hataman Al-Quran, acara apa gitu, nggak mau kayak selalu dikerjakan. Iya tapi hari Kamis itu hafalan ngaji sampai hatam di hari Kamis. Ya, udah ya. Terus penghargaan tadi kan nyebut apa penghargaannya tadi? Katanya kalau ada kelas yang ada nasihat. Oh ya, bentuk reward. Rewardnya apa? Uang atau apa?
yang bentuk uang sama bentuk itu loh Pak, kayak ditaruh figura itu Pak, ucapan. Cuma itu tok ya, Kak, berarti nggak dibawa pulang berarti ya? Taruh kelas Pak. Dalam kelas. Iya. Tapi kalau untuk terkotor itu diberi sanksi seperti membersihkan kamar mandi atau membersihkan. Nah, ya. Mau minum yang kopi apa jus buah? Oh, iya. Salah. Mas, ya wes itu sip ya. Jus buah. Ya. Jus apa Pak? Terserah wes buahnya. Pengen apa gitu. Buah 5 tadi pesennya bukan. Oh iya wes itu wes. Bisa makan enggak Pak? Sama wes. Pakai es apa tidak Pak? Iya pakai. Assalamualaikum. Nah, Pak, ternyata dari Bang Dosen pesan kopi dari Loh, aku sih mau pergi Pak. sudah pesen. Sudah. Ayo. udah Pak. Sekarang buka skripsinya di lembar pernyataan keaslian itu kok belum ada materainya itu Mbak. Jangan-jangan iya. ini plagiasi nih. Iya Pak. Ini bener yang nulis Mbak Nabila apa plagiasi ini? Saya Pak. Oh, itu soalnya ada pernyataan kuat loh, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagai bagaimana maupun seluruhnya, bagian atau seluruhnya. Nah, kalau ada materainya kan lebih meyakinkan, bukan sebagai janji kalau memang itu bukan plagiasi. Tanya. Ya itu nanti harus ada materainya itu. Hanya itu kalau materai itu berarti nanti bisa diperkarakan kalau memang nanti waktu-waktu memang ada yang pihak lain yang menuntut itu. Terus di abstrak itu Mbak, itu berapa paragraf itu Mbak? Tiga. Isinya apa aja? Empat ya. Isinya apa aja itu? Yang pertama itu latar belakang, yang kedua adanya tujuan penelitian, tiga ada metode penelitian dan keempat hasil. Yang terakhir itu kenapa kok Mbak? Kok ada penelitian ini menyimpulkan bahwa kenapa kok disimpulkan lagi di sini? Oh, tidak. Kan cukup satu terkait dengan tujuan atau latar belakang, metode, hasil penelitian sudah cukup. Gak usah ditambahi, disimpulkan lagi. Disimpulkan di situ, disimpulkan lagi di bab 6. Kan kebanyakan kesimpulan. Sudah, bab 1, oke. Bab 1 ini saya kira tidak ada permasalahan karena bab 1 ini terkait dengan latar belakang. Bab 2 juga enggak ada masalah. Di bab 3 apa yang Mbak Nabila pahami terkait dengan metode penelitian itu seperti apa Mbak? Gunanya apa metode penelitian di dalam skripsi itu? Silakan dijawab. Metode penelitian di sini saya mengambil dari Sugiono bahwa metode penelitian kualitatif adalah berlandaskan pada yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah, yang mana si peneliti sebagai instrumen dan teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif, lebih menekan pada makna. Terus apa lagi Pak? Dan di sini saya menggunakan jenis penelitiannya studi kasus karena saya lebih ke
fokus dalam menanamkan pendidikan agama Islam, nilai pendidikan agama Islam di SMA 1 Unpad. Sudah itu. Dan itu dijelaskan secara terperinci. Informannya siapa aja Mbak ini Pak? Informannya kepala sekolah, Iya. Waka, guru PAI 2, guru Adiwiyata, ketua Adiwiyata, sama siswa. 8 berarti. Siswanya ngambil 3. 3 dari kelas 11, 2 kali dari kelas 10. Oke, langsung sekarang bab 4 Mbak. Bab 4 ini apa yang ditemukan Mbak terkait data apa aja yang ditemukan di dalam implementasi program Adiwiyata dalam menanamkan pendidikan agama Islam? Data-data apa yang Yang pertama pasti sejarah atau deskripsi yang struktur sekolah, ada identitas sekolah. Selanjutnya data guru, daftar peserta didik baik laki-laki baik dari kelas 10 sampai kelas 12. Terus adanya struktur organisasi dari semua, dari kepala sekolah, dari kepala sekolah sampai wali. Di sini disebutkan wali kelas 12. Yang selanjutnya ada sarana prasarana. Itu ada ruang kelas, ada laboratorium, staf, perpustakaan, Terus faktor pendukung penghambatnya apa ini Mbak? Pendukungnya dulu. Karena sekolahnya negeri, ya. Kenapa Pak? Faktor pendukungnya apa? Yaitu komitmen di sekolah, didukung sama kepala sekolah adanya program ini, karena cuma itu Mbak. bukan Pak, adanya komitmen dari sekolah dan sama integrasi nilai-nilai pendidikan Islam yang ada di sana. Adanya integrasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kurikulum.